Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jorel Ferenus Sutahayan. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian tentang pembangunan hukum, penegakan hukum, dan juga budaya hukum. Seperti yang kita ketahui, Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu persatuan pertentangan dalam Pancasila, yaitu pembangunan hukum yang berkelanjutan berdasarkan perkembangan yang berada dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan pembaharuan atau pembangunan yang berkelanjutan produk berubah menyesuaikan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat karena hukum tidak pada situasi yang vakum. Filsafat Pancasila dan tujuan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang menjadi rangkaian pembinaan tata hukum yang baru. Kedudukan Pancasila merupakan dasar nilai dan norma dalam pembentukan proses penyelenggaraan negara. Maka dari itu, pelaksanaan dan penyelenggaraan negara dijabarkan dan diklarifikasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, ada yang dinamakan nilai cipta pembangunan hukum nasional yang terdiri dari isinya, yaitu nilai yang pertama, nilai dasar ketahanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua yaitu nilai instrumental, yaitu nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Yang ketiga yaitu nilai praktis, adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam pernyataan berbangsa dan bernegara, nilai moral dan etika. Selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Tidak boleh mengatasnamakan suatu agama saja tetapi juga menghargai dalam agama lain. Yang kedua, nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi semua kehormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, nilai persatuan, tidak boleh menimbulkan perpecahan. Yang keempat, nilai kerakyatan, harus ada integrasi antara lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, dan masyarakat dalam demokrasi atau pengambilan keputusan. Yang kelima, nilai keadilan sosial. Pada intinya, pembentukan hukum nasional tujuannya adalah untuk kalian dan kesejahteraan. Selanjutnya itu, hukum itu mengutamakan norma dan logika, dan hukum itu hadir bukan untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk masyarakat. Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan falsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila berawal dari budaya Indonesia sendiri. Nilai-nilai adat istiadat. Filsafat Pancasila bertujuan memberikan tata hukum yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah pandangan hidup masyarakat dan hukum merupakan kebutuhan masyarakat. Makna Pancasila dalam penegakan hukum. Yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila harus menjadi rujukan atas setiap pengambilan kebijakan dalam bidang hukum. Yang kedua, Pancasila sebagai way of life merupakan bentuk kesadaran secara personal dan kolektif terhadap aparat penegak hukum dalam menyelesaikan setiap masalah hukum dengan berdasarkan atas Pancasila. Yang ketiga, Pancasila harus menjadi landasan etika dan moral ketika bangsa Indonesia membangun peranata politik, pemerintahan, ekonomi, penegakan hukum, sosial, budaya, dan sebagai aspek kehidupan lainnya. Negara Indonesia merupakan negara hukum di mana dalam setiap pelanggaran yang terjadi pasti ada sanksi yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. Karena itu sudah diatur dalam undang-undang, namun dalam penegakan hukum atas pelanggaran tersebut sering terjadi kekeliruan dan sering terjadi kesalahan yang tidak sesuai dengan Pancasila yang sebagai dasar negara Indonesia. Sila kelima, Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia menjadi tujuan
akhir keberadaan Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Perwujudan sila kelima tersebut perlu mendorong penegakan hukum dapat berlaku secara jujur dan fair dengan tidak tebang pilih saat hukum diputuskan. Konsep Pancasila dalam pembentukan hukum nasional. Sebagai dasar penegakan hukum tertinggi di Indonesia, yang pertama Pancasila sebagai falsafah dan petunjuk hidup. Yang kedua, kedaulatan hukum dipengaruhi sebagai acuan dalam bertindak, berperilaku, serta membuat kebijakan. Yang ketiga, tujuan dari adanya implementasi Pancasila sebagai upaya membentuk dan membangun kesadaran moral yang mencerminkan proses keadilan berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adanya keadilan yang berada di bawah mengatasi ketimpangan akibat tidak ada contoh dari penegakan hukum di kalangan elit. Implementasi yang konkret dan kemanusiaan yang adil dan beradab melalui kehadiran hukum yang konsisten. Tanpa landasan Pancasila, penegakan hukum dan konstitusi akan menghadapi kendala sehingga menghambat tujuan pendirian dan penyelenggaraan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tatanan saat ini, pertama, berpolitik kalangan elit yang rendah. Kedua, penegakan hukum yang kerap abai akan nilai moral dan etika. Yang ketiga, politisasi aparat penegak hukum yang merusak integritas. Yang keempat, lemahnya pemberantasan KKN. Yang kelima, konflik antar institusi penegak hukum serta pemberontakan media tanpa prosedur hukum yang jelas. Yang keenam, penegakan hukum saat ini cenderung bernuansa politis dan berpandangan pragmatis karena tercemar politik praktis. Ketujuh, mafia hukum menjadi sumber masalah bidang penegakan hukum yang tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah budaya hukum. Budaya hukum adalah seluruh faktor yang kita lakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merujukan kesadaran personal, landasan etika dan moral. Moral adalah perilaku dan sikap seseorang mengenai hal baik dan buruk. Budaya hukum di masyarakat, kebiasaan masyarakat berdasarkan hukum. Contohnya, negara demokrasi di mana semua bentuk kehidupan bermasyarakat harus berdasarkan hukum sehingga hukum dijadikan sebagai pedoman serta landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memakai helm, mematuhi peraturan lalu lintas dan lain-lain. Pengadilan adalah proses paling akhir karena mediasi tidak tercapai. Orang yang berbudaya hukum malu masuk pengadilan karena tak dianggap tidak mematuhi peraturan. Hukum dan kultur karena orang yang mengerti hukum tidak akan melanggar hukum. Hukum tergantung kepada siapa yang menjalankannya. Dalam budaya hukum ada dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, internal adalah orang yang ada di dalam hukum atau aparat penegak hukum. Yang kedua, eksternal adalah masyarakat umum yang menaati peraturan hukum. Sila pertama tidak akan tercapai jika seseorang tidak mempercayai Tuhan dan keyakinan. Sila kedua harus mencerminkan sikap saling menghargai dan berbudi pekerti di luhur. Yang keputusan hakim tidak boleh melanggar HAM dan harus adil dalam mengambil keputusan. Sila yang ketiga, jika tidak diimplementasikan akan mengakibatkan perpecahan. Contoh, mencintai produk dalam negeri, semangat gotong royong, masyarakat berdasarkan Pancasila, budaya hukum yang baik akan menciptakan aturan yang baik pula. Sila keempat, sebuah proses hukum harus berdasarkan musyawarah mufakat yang melaksanakannya telah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta masyarakat. Dan sila kelima adalah tujuan dari adanya budaya hukum yang menjadi kita hukum dalam kehidupan nasional. Segitu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.